Selamat sore Bang Raja. Ini sebagai praktisi hukum pengen minta pendapat terkait bocornya isi gugatan dari Ria Ricis terhadap Tengku Rian. Nah isinya ini bocor Bang itu Bang. Nah pada hakikat ini kalau bocor gini ada bentuk-bentuk pelanggaran atau memang hal-hal biasa Bang kalau isi gugatan itu bocor? Ya, terima kasih. Selamat siang untuk media ya. Jadi salam sehat, khusus sehat dulu nih kita hidup ya. Pertama, saya tidak mencampuri terlampau dalam ya mengenai gugatan daripada salah satu artis ya, Ria Ricis dengan suami Tengku Rian. Pertama, melihat daripada kita terbiasa terkait gugatan kan sudah ada aturannya. Apalagi sekarang ini menggunakan sistem perkembangan zaman ya, menggunakan e-court yang mana sudah mulai itu kalau tidak salah, mohon maaf nanti diralat 2016 atau 2017 lah, ini sudah ada gitu. Jadi ini yang saya yang pertanyaan ini yang saya harus sampaikan. Jadi kalau memang pendaftaran mengenai e-court itu kan administrasinya menggunakan elektronik, bisa membayar, bisa juga termasuk gugatan ya, termasuk seperti itu. Kedua, keputusannya pun seperti itu. Nah pertanyaannya bahwa bocor atau tidak terkait mengenai artis tersebut, ini kan bicara tentang gugatan perceraian, istrinya yang menggugat. Jadi kalau sudah berbicara gugatan perceraian, agenda persidangannya itu tertutup. Itu yang tidak bisa dipublikasi. Mohon maaf, orang-orang mengetahuinya ya kan, seperti itu. Lalu setelah keputusan, nah keputusannya itu tanggal berapa? Coba dulu, kira-kira di tanggal 2. Kalau kita contohnya, saya contohkan orang ujian sekolah, mau ujian tanggal 2, tanggal 30 sudah tahu nih soalnya, itu namanya kebocoran. Nah tapi kalau memang ujiannya itu tanggal 2, terus soal-soal itu sudah dipublikasikan di tanggal 3, tanggal 4, ya itu bukan kebocoran gitu. Nah sama dengan hal ini gitu, terkait mengenai gugatan tersebut, agendanya ya sidang-sidangnya memang tertutup. Pada saat ikut di tanggal 2, musyawarah hakim-hakim, 3 hakim, putusannya bisa saja jam sekian, tapi di hari itu atau besoknya. Lalu yang punya kuncinya, bahasa awam nih, yang punya kuncinya kan hanya tergugat dan penggugat, dengan hakim, dengan panitera. Nah sekarang bisa bocor itu kan karena pihak-pihak ataupun panitera menyampaikan, nggak masalah. Itu udah terbiasa, artinya terbiasa, memang itu realitanya karena ini artis saja jadi seperti ini ya kan. Sebenarnya nggak ada masalah seperti itu. Kalau memang keberatan atas keputusan, memang gugatannya ditolak, ya banding gitu. Itu lumrah gitu. Karena saya yakin bahwa pengacara daripada Tengku juga menjawabnya dengan baik. Ya, kenapa menjawabnya dengan baik? Ya karena itu harus diuji, karena menurut hakim pengadilan tingkat bawah ya ataupun agama ya kan, itu merasa memang tidak puas, ya harus banding, diuji lagi dengan hakim di tingkat atas, pengadilan tinggi gitu. Jadi jangan membias dulu nih persoalan ini. Seperti itu kalau menurut saya. Berarti nggak ada pelanggaran hukum ya artinya seperti itu ya, atau pelanggaran undang-undang IT ya? Nggak ada lah ya kan, udah lapang dada semuanya lah, karena memang itu keputusannya. Ya memang kita bisa membuktikan siapa sih yang menyebar, ya, yang punya kunci mereka berdua tambah sama panitera. Panitera juga menyampaikannya juga setelah selesai persidangan, ya kan. Kan biar gamblang seperti itu. Berarti hanya penggugat, tergugat, dan panitera aja Bang ya, Oke, yang bisa menyebarkan. Bukan menyebarkan, mereka yang tahu. Namun dugaan informasi dan lainnya mereka yang tahu, nggak ada masalah kok. Ya kan, hanya dalam persidangan itu tertutup.
ya kan, itu memang harus dirahasiakan semuanya, dalam arti tidak boleh orang tahu di dalam ruangan itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi kan isi gugatan itu semacam curhatan seseorang bang ya. Nah apalagi gugatan dari Ria Ricis ini ada mengandung unsur yang seenggaknya mengandung unsur-unsur body shaming gitu ya. Body shaming itu kayak mempermalukan, malu lah kalau orang-orang tahu gitu bang. Itu ada membuka aib aib sendiri bang. Ya, iyalah. Namanya gugatan perceraian tidak ada perselisihan antara orang ketiga tentang keuangan, tentang tidak memberikan nafkah. Ya memang itu realitanya. Gitu. Kenapa harus dipersoalkan? Kalau memang tidak terima, ya lakukan proses hukum yang baik. Gitu. Tapi saya yakin bahwa ini sudah dilakukan dengan baik. Apalagi yang saya dengar ya kan dari pengacaranya, rekan saya juga ya, bahwa dia tidak akan membanding lagi ya kalau tidak salah ya. Banding atau tidak ya itu pemohon. Artinya sudah legowo. Yes. Ya kan? Masing-masing menerima. Menerima. Ya kalau tidak ya silakan banding. Ya, agar Bos, lebih puas. semenjak kapan sih e-court itu diberlakukan? Terusnya dampak dari mungkin e-court sendiri seperti apa? Dan abang melihat apa emang ini termasuk kemajuan dari teknologi pengadilan sendiri, Bang? Oke, aku rasa ikut ini kemajuan zaman ya. Ya, zaman AT ini perkembangan zaman lah ya mengenai apa sih namanya itu, saya juga kurang ini ya. Digital. Elektronik ya, Iya, elektronik digital. ini berkembang. Sebenarnya ini kan hanya ingin mempermudah. Ya mempermudah waktunya juga ya kan. Jadi begini, pada saat contohnya ini kita antri nih semuanya, persidangan banyak ya kan, bisa kita harus jam 10 bisa jam 2 ya kan. Jadi waktu. Ketiga mengenai biaya ya. Kalau biaya contohnya kita menggunakan kos, contohnya kita lihat gunakan ya e-court ini kan tinggal kita klik di rumah lagi santai, lagi tiduran bisa kita buka, atau ketemu klien kita buka. Tapi kalau kita bertemu, kita datang dulu, menunggu dulu waktu, kos dan waktu dan lain-lain seperti itu. Ya itu perkembangan yang baik kalau menurut saya. Seperti itu. Edukasinya. Bang, kalau pihak tergugat yang sudah sudah divonis ya, bukan divonis ya, sudah ditetapkan gitu untuk nafkah nih, dia bicara nafkah, dia harus bayar sekian taruhlah 10 juta gitu. Nah di pertengahan jalan dia tidak sanggup bang, artinya nggak sanggup dengan nominal tersebut, apakah dari pihak penggugat itu bisa membawa ini ke jalur hukum bang gitu? Semuanya bisa kalau memang hati kita merasa tidak ada keadilan di situ. Tapi kan perlu dieksekusi dulu. Sampaikan aja dulu ke pengadilan, minta eksekusi. Kok ini atas nama suami saya tidak memberikan, alasannya apa? Harus tahu alasan dong, ya kan? Ya karena kenapa? Harus dipahami. Ya, mohon maaf hari ini saudara-saudara, rekan-rekan kita nih, contohnya para media, kita balikan aja dulu ya. Kalian ini contohnya bekerja salah satu perusahaan. Iya. Ya. Punya persoalan itu, tiba-tiba kalian disampaikan oleh majelis hakim memberikan untuk anak sekian ya. Untuk tanggal sekian dan 1 bulan ke depan, 3 bulan depan Anda masih bekerja baik, tiba-tiba Anda di sana udah di PHK Ya. bagaimana? Ya kan seperti itu. Jadi itulah yang memang harus dicermati. Jadi mengenai itu kita suka tidak suka lapor silakan sah-sah saja. Tapi kan hukum nggak seperti itu, selalu akan melihat sisi kenapa sih dia tidak memberikan. Ada solusinya. Ya seorang bapak dilaporkan karena itu ya kan. Tapi kalau 10 juta dia tiba-tiba bisa 2 juta saja, silakan saja. Berarti Kesanggupan karena itu. Karena itu kalau memang merasa tidak sanggup, dia banding saja, sampaikan. Lagi pula orang mengenai mengenai apa tadi yang 10 juta itu? Nafkah. Memberikan nafkah itu harusnya, mohon maaf, ini pembelajaran untuk masyarakat. Ya. Jangan buru-buru bercerai. Ya kan? Kalaupun tidak mau bercerai,
Ya kan, karena memang suami tidak memberikan nafkah, gugat. Jadi perceraiannya tidak usah digugat. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit cerai, tiba-tiba nafkah untuk suami. Enggak, lebih baik dia tetap rukun menjadi suami istri. Kalau memang nakal suaminya, dia punya segalanya tidak memberikan nafkah, gugat. Bang, sebenarnya ada nggak sih Bang hukum yang memberlakukan ketika misalnya sudah ditetapkan dia menafkahi 10 juta untuk memberikan, tiba-tiba dia tidak memberikan sama sekali, dan dia ini nggak sih Bang, artinya ini nggak, maksudnya ada hukumannya nggak untuk seorang yang tidak memberikan walaupun sudah diputus sama pengadilan gitu? Ya sebenarnya gini ya, biar kita memahami dulu ya, kita bicara hukum, kita bicara realitanya. Hukum juga menentukan kok yang berhak untuk mengasuh untuk anak siapa sih, bukan suami saja. Istri punya pertanggungjawaban untuk merawat. Undang-undang pun perkawinan sudah menentukan seperti itu, ya kan? Kalau tidak salah pasal 25 atau 45 itulah ya. Ada suami istri kewajiban memberikan yang terbaik buat anaknya. Enggak, Bang, seperti itu. Oke Bang, memberikan nafkah untuk seorang anak itu, untuk seorang bapak sampai umur berapa sih? Ada batasannya nggak sih Bang? Batasan untuk seorang... Kalau nanya secara hukum ya 23 tahun. 23 tahun. Namun pertanyaannya bisa akhir balik, cuma bisa pertanyaannya. Kalau anak itu memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tentu itu kewajiban dari orang tua juga. Itu kan hukum menentukan, tapi kewajiban kita kepada Tuhan. Kalau kalian punya anak, mohon maaf, ada kekurangan. Maaf Pak kasar, agak sedikit cacat. Jika kawin-kawin, memang dibatasi tanggal 23? Tidak. Jadi itu hati nurani. Kalau sudah menikah, makanya kalau mau nikah pikir-pikir dulu. Jangan langsung ada persoalan. Tidak ekonomi juga bukan satu alasan untuk bercerai. Kalau tidak memberikan nafkah, itu baru salah. Tapi ekonomi sama-sama kita susah, nikah tiba-tiba susah, masa langsung bercerai? Ya kan, tidak juga harus dong, ya kan. Itulah Tuhan memberikan kehidupan. Maaf, ini luar hukum lagi, ya kan. Tuhan memberikan hidup itu ada jalannya. Saat dia sama-sama susah, ya harus sama-sama jalankan, gitu. Kalau punya bicara hukum pasti saklek-saklek aja, umur 23 ini. Ya tadi pertanyaan oke, 23 tahun ya atau akhir balik. Tapi kalau anak itu punya kekurangan, tiba-tiba anak itu belum bekerja, udah kewajiban orang tua sampai kapanpun itu. Sampai batas yang tidak ditentukan. Iya, tidak ditentukan. Kalau jatin hukum pasti ada tentu. Tapi kalau bicara antara orang tua dengan anak, nggak perlu dibicarakan itu. Masa untuk anak harus dipikir. Karena anak itu nggak ada bekasnya Bang. Betul, anak tidak pernah ada bekasnya. Seperti itu. Oke. Itu menurut saya. Siap.